Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif. So, buat kalian yang mungkin tertarik, gak perlu ragu langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen mensupport kita bisa juga consider untuk join membership karena AdSense kita tidak gede-gede banget gitu kan. Kalian tinggal klik aja tombol join yang ada di sebelah tombol subscribe. Mulai dari ceban aja. Kalian bisa dapat eksklusif emoticon dan juga beberapa eksklusif konten. Tinggal join aja karena udah banyak juga community di membership kita. Kalian silahkan join. Dan ya, kali ini gue dapat sebuah produk mikrofon, wireless clip-on mikrofon. Iya, gue tahu kita udah sering banget bahas wireless clip-on mikrofon. Tapi yang kali ini, mereka berhasil membuat mikrofon yang tetap memberikan rasa antusias untuk gue cicipi gitu. Sehingga apa ya? Sehingga video ini harusnya tidak terlalu membosankan karena kita udah banyak banget review mikrofon wireless clip-on, tapi yang kali ini bener-bener unik. Jadi langsung aja, ini adalah produk HoloLens brand HoloLens dengan nama Lark 150. Lark 150. Dan ini adalah wireless clip-on mikrofon pertama setahu gue dari HoloLens karena sebelumnya mereka juga sudah punya reputasi di wireless video transmitter. Jadi HoloLens itu udah punya banyak produk wireless transmitter ya. Tapi untuk video dengan nama Mars, biasanya Mars 300, Mars 400 dan lain sebagainya. Dan sekarang mereka membuat wireless clip-on mic. Tapi di sini sangat menarik karena punya sistem yang balik lagi gue kasih tahu ke kalian. Ini sistemnya sangat menggoda gitu. Langsung aja gue jelasin. Ini yang kalian lihat di depan gue adalah sebuah casing. Jadi ini adalah casing untuk bawa-bawanya. Sungguh menarik karena biasanya mereka punya hard case, lalu dalamnya busa-busa gitu kan kalau wireless mikrofon. Dan biasa hard case-nya cukup gede. Ini hard case-nya kecil banget casing dan dia layaknya sebuah TWS. Ini berfungsi sebagai power bank juga. Dimana kalau kita buka, ini adalah sistem mikrofonnya kayak TWS. Ketika kita taruh di sini, mereka ngecas. Ini mungkin gue gerakin dikit ya biar kuningannya agak, atau gue cabut. Nah, dia nyala dan kalian bisa lihat dia memberikan informasi dari baterai dari setiap unit yang ada di sini. TX, RX, TX, transmitter, receiver, transmitter, dan juga casingnya itu ada indikator baterainya juga. Kayak yang kalian bisa lihat, itu baterainya full. Sorry kalau miss fokus ya, gue agak kurang jelas ngeliat di sini, tapi nggak apa-apa. Nah, ini sangat menarik karena yang tadi gue bilang, sistemnya kayak TWS. Kalian bisa lihat kalau kita cabut kayak gini, dia langsung nyala. Langsung nyala, langsung connect, dan kalian juga bisa lihat, ini niat banget ya, dia punya layar indikator. Mungkin gue akan gelapin dikit karena ini layarnya agak terang. Nah, dia punya layar indikator yang menunjukkan baterai sampai level audio. Kalau misalkan lagi kita pakai level audio, baterai, dan di receivernya ini enaknya baterainya kita bisa lihat dari setiap unitnya. Jadi misalkan ada di talent kalian mikrofon 2 gitu kan, lalu transmitternya, bagian kamera operator itu bisa memperhatikan kalau misalkan baterai transmitter yang ada di talent itu udah sisa dikit. Dan dia indikatornya benar-benar bukan yang kalau si Blink 500 kan begitu lowbat baru dia berubah warna. Kalau di sini enggak, karena kita bisa lihat indikatornya benar-benar berdasarkan persentase dari batangnya itu. Jadi per 25% mungkin ya. Lalu ini casingnya kita terangin lagi, Secara fisik kalian bisa lihat tuh ya, ada kontak kuningan kalau misalkan kita taruh si mikrofonnya. Jadi itu berguna untuk ngecas dan juga kayak komunikasi antar device-nya. Ini juga ada untuk mikrofonnya. Nah, ini juga ada di mikrofonnya. Kelihatan nggak sih tuh kuningannya? Gue di ini, oh ya ada tuh ya, kelihatan. Dan ya udah tersimpan dalam mode compact seperti ini. Dan di sini sebenarnya mereka juga tetap punya tombol ya, tombol fisik. Kalau kalian pengen override tanpa si casingnya, maksudnya buat nyalain matiin, ini ada tombol fisiknya. Lalu bisa dipakai buat mute juga. Di sini juga ada indikator ya untuk menunjukkan koneksi dan juga status baterai. Kalian bisa lihat ya, itu logonya link dan baterai gitu. Dan dia punya mikrofon internal juga di transmitternya. Jadi kayak si Blink dan kayak Rode Wireless Go kita bisa pegang kayak gini juga, atau kita bisa jepitin kayak gini. Dan itu suaranya akan kedengeran. Secara fisik dia sebenarnya sih bodinya plastik ya.
Kalian bisa lihat harusnya, dan kalau gua ketok juga suaranya masih plastik banget. Tapi paling nggak secara fitur dia udah komplit banget. Ini untuk si receivernya dia juga punya nih tombol untuk power kalau misalkan kita mau nyalain matiin tanpa casingnya. Jadi nggak bergantung harus matiin, harus masukin casing, terus nyalain harus dicabut, enggak. Dia juga tetap punya tombol fisik, lalu ada untuk monitoring juga di sini, port monitoring, lalu ada untuk kabel ke kameranya. Ada port untuk kabel ke kameranya. Dan yang gue suka banget ya ini kontrolnya, karena dia punya screen di situ. Kita punya pengaturan knob untuk pengaturan cepat dari gain dari mikrofonnya. Bentar, gue akan gelapin karena tadi terang banget. Nih, misalkan suaranya terlalu kenceng nih, yang talent 1, kalian bisa ngatur secara independen dan dia tactile loh. Ini menarik banget. Tuh. Lalu misalkan yang talent 2, nah, lalu bisa diklik juga ya. Ini kalau klik, kalau nggak salah, bentar, gue nggak kelihatan soalnya. Nah, bisa untuk nge-mute juga. Jadi banyak pengaturan dari sini. Sebenarnya jujur aja gue belum explore terlalu jauh karena dia sebenarnya memang ada fitur-fitur lagi di dalamnya. Tapi karena kita butuh cepat video ini ya, sangat disayangkan kalau nanti kelamaan. Jadi ya itu gue jelasin dulu aja. Ada kontrol yang sangat menarik. Di sini bisa knob cepet. Jadi misalkan suara terlalu gede, kita biasanya di mikrofon lama kita itu karena kalau di mic terlalu ribet ya, kita biasanya ngatur gainnya itu dari kamera, dari preamp-nya kita kurangin. Tapi sekarang di sini kita tinggal dan itu sudah keatur gitu. Nah, ini gua akan terangin lagi. Dan ya, seperti biasa untuk receivernya, ini ukuran penjepitnya bisa kita taruh di mana-mana karena dia sistem jepit, tapi ukurannya cocok untuk hot shoe kamera. Jadi kita bisa taruh di atas kamera. Walaupun ini masih agak seret di sini ya, tapi ya ini cocok untuk diletakkan di atas kamera. Dan ini gua akan meletakkan serapih mungkin. Dan si transmitternya itu seperti biasa juga bisa kita jepit. Jadi kayak tadi gue contohin, bisa dijepit atau mungkin mau digantungin ke sini. Nah, kita lihat aksesoris lainnya dulu sebelum gue jelasin penggunaannya, karena gue udah pakai juga untuk produksi yang cukup serius. Jadi kita lihat aksesorisnya dulu. Kita dapat sebuah pouch juga, dan di dalam pouch ini ada aksesoris pendukung. Nah, ini dia. Kita dapat kabel untuk menghubungkan si mikrofonnya ke kamera, kabel TRS. Gue sih nggak nemu kabel TRRS ya, jadi gue mungkin harus confirm dulu nanti dapat atau enggak, atau kalian harus beli secara terpisah. Tapi kabelnya ini cukup unik karena dia ukurannya kecil banget. Dan dari ukuran yang kecil ini gue expecting sebenarnya dia buat ditaruh di casing, karena di casingnya ada ruang kosong sini. Cuman entah kenapa, ini kayak nggak pas aja gitu. Gue tiap taruh sini kayak nggak pas aja gitu, ngelawan kabelnya tuh kayak gitu, nongol dikit. Tapi kalau dipaksain, misalkan kita tahan terus kita tutup, ya ketutup gitu. Cuman agak nggak seamless aja gitu rasanya. Lalu kita dapat USB Type C untuk pengecasan karena di sini dia menggunakan USB Type C di casingnya. Lalu kita dapat clip on juga, jadi terserah kalian mau pakai sambil di handheld, mau dijepit di baju, atau menggunakan lav mic kayak gini. Kita udah dapat juga live mic-nya beserta si busanya juga nih di sini, penjepit busa, jadi udah komplit banget untuk live mic-nya. Dan kita dapat dead cat juga untuk si transmitternya ini. Cuman sayangnya kemarin kita nggak pakai Sky ya. Jadi itu adalah kebodohan gitu, karena kemarin kita syuting yang lokasinya berangin banget, kita pakai mikrofon ini tapi kita nggak pakai si dead catnya ini karena tertinggal di kantor by the way. Jadi ya itu sedikit note aja ke kalian, tapi ini dapat dan harusnya bisa sangat membantu. Nanti kita akan tes. Cuman di sini dia lucu ya penggunaannya, karena kalau kita pakai mic internalnya, si slot untuk port lav mic-nya ini kan nggak kepake. Dia pakai untuk pengamanan si dead cat-nya. Nih, jadi kita akan colok, sistemnya colok gini. Mute. Dan udah seamless banget. Maksud gue nggak perlu sistem locking yang simple. Bikin aja portnya di sebelah mic internal dan port tersebut akan dipakai buat ngamanin dead cat ini. Menurut gue brilliant banget gitu. Tapi ya itu, nanti kita akan tes juga bagaimana performanya. Berbeda dengan mic-mic lain yang ketika kita pakai kita harus pilih channel dan lain sebagainya. Info yang gue dapat, dia akan menentukan channelnya sendiri. Jadi ketika dia sedang berjalan kayak gini,
Dia tuh terus mencari channel yang kurang lebih akan memiliki intervensi lebih kecil. Jadi dia sambil ganti-ganti gitu. Jadi dia sambil berpikir. Makanya dia disebut smart device juga. Gua nggak tahu sih, nggak mengkonfirm itu karena gua selama ini pakai ya memang seinstan itu juga. Gue cuman keluarin tek-tek. Gua nggak pernah mikirin pairing sama sekali. Langsung nyambung. Gua keluarin 2 nyambung dua-duanya. Gue keluarin 1 nyambung 1 gitu. Jadi bener-bener instan menurut gua. Untuk dipakai tuh bener-bener enak banget. Dan memang dari pengalaman gua, kayaknya nggak ada intervensi, Sky. Jarang banget. Ini adalah mic yang paling jarang dapat intervensi. Padahal gua kemarin pakai cukup profesional ketika kita lagi bikin video trip foto-foto. Nanti videonya akan tayang. Silahkan kalian tunggu aja, subscribe, jangan lupa karena videonya tuh cakep banget. Harusnya terus harus cakep, tapi gue nggak tahu nanti hasilnya kayak gimana. Cuman ya silahkan kalian tunggu dan mungkin langsung aja kali ya sambil gue cerita kita cobain kualitas mikrofonnya. Nah sekarang audio yang kalian denger adalah audio yang dihasilkan oleh si HolyLens ini, HolyLens Lark 150. Dan balik lagi yang kayak gue ingetin tadi, Ska punya full control di knobnya. Ska lu bisa ubah karena gue akan teriak agak gede dan suaranya itu bisa langsung dikecilin langsung dari si receivernya dan itu harusnya sangat berpengaruh dalam produksi kita. Dan ya gue akan balik lagi ngomong ke volume normal, jadi lu bisa gedein di situ langsung gitu. Simple banget, nggak perlu masuk menu-menu kameranya. Dan di sini gue pakai langsung karena gue nggak mau ribet buka-buka si lavnya ya. Tapi kalian pun tidak terbatas menggunakan lav dari mereka doang. Jadi gue akan contohin juga. Gue akan pakai lav yang udah nempel di ini gue ya. Di baju gua, biasa gua di dalam kan ada mic clip on, ditempel pakai Hansaplast. Lalu kita akan sambungin dan bagaimana Ska? Apakah suaranya masuk? Dan kalau volumenya terlalu tinggi lo bisa turunin dari knobnya aja gitu kan. Jadi ya ini sekarang suaranya dari sini. Gua nggak tahu kualitasnya kayak gimana, silahkan kalian nilai. Tapi dari penggunaan gua kemarin kualitas suaranya itu cakep. Tapi gua akan cabut dulu. Sorry, ke-mute. Tadi kepencet ininya, ke-mute ya. Kedengeran ya, kayak putus sebentar. Nah, itu bisa di-mute dari sini. Jadi mungkin itu downside karena tombol mute ini terlalu gampang untuk dipencet. Terlalu gampang untuk kepencet. Dan ya, ini kualitas suaranya. Nah, sekarang gue pengen cerita sedikit karena kemarin gue bener-bener pakai mikrofon ini untuk produksi dan ada beberapa hasil gimana ya? Ada beberapa kesimpulan yang gue ambil dari penggunaannya. Pertama, baterainya awet. Karena kemarin gue photoshoot, gue keluar dari mobil itu mungkin sekitar jam 2, lalu kita photoshoot di lokasi sampai kurang lebih jam 6. Itu bener-bener dari di mobil, gue keluarin si mic-nya, jadi nggak masuk ke casing lagi, bener-bener gue keluarin, gue pasang di jaket, dan gue nggak pernah matiin secara fisik, jadi dia standby di jaket gue, yaitu kurang lebih 3-4 jam ya berarti ya. 3-4 jam dia aman, suara masuk terus, kita nggak pernah yang kayak Win, mati transmitter lo, kita ganti yang baru. Nggak, sama sekali itu bener-bener aman. Jadi gue salut banget, itu adalah baterai yang tersimpan di sini doang. Belum kalau misalkan kurang-kurang atau pengen menambah lifespan-nya untuk pengguna, bukan lifespan sorry, menambah durasi penggunaan, kalian bisa sambil copot kalau lagi istirahat, masukin ke casing, dia ngecas lalu keluarin lagi. Mungkin akan mendapatkan jangka waktu yang lebih panjang. Tapi di penggunaan gue terus tempel di jaket gue selama 4 jam, itu nggak ada masalah. Jadi itu kesimpulan pertama, baterainya benar-benar cakep. Lalu kesimpulan kedua, kita nggak ada intervensi, ya. Kita jalan berjarak cukup jauh antara Ska sama gue. Mungkin videonya sih, gue akan nanti play sedikit cuplikan ya untuk hasil audionya ketika gue pakai di luar sana. Sekalian teaser foto tripnya. Cuman gue ketika berjarak sama Ska yang mungkin itu nggak terlalu kerekam juga, itu suara tetap masuk. Bahkan Ska lagi nganggur, maksudnya gue sama Ska bisa nih, gue lagi teleponan, Ska ngerekam pemandangan, itu gue lagi teleponan suaranya masuk. Iya gitu-gitu, jadi suaranya masuk, bahkan Ska lagi jalan kemana. Mungkin jaraknya sih menurut gue sih nggak nyampe 100 meter ya kayaknya ya. Tapi ya paling enggak itu udah mencontohkan kalau mic ini less worry banget. Bener-bener jarak yang cukup jauh, mungkin walaupun nggak sampai 100 meter, tapi walaupun berjarak itu nggak ada kendala, bahkan sangat minim intervensi. Sejauh ini nggak ada intervensi ya sama sekali. Kita intervensi itu terjadi ketika angin gede. Jadi itu pun bukan intervensi sebenarnya, itu noise karena gue nggak pakai si dead cat-nya ini. Dan suaranya bener-bener cakep.
Itu adalah kesimpulan kedua. Kesimpulan ketiga ya udah jelas, dari tadi juga udah harusnya kalian bisa pahamin penggunaannya simple banget. Salah satunya gini, ini gue lagi ngomong. Ska, lu mau ikut ngomong, Ska? Set. Set. Ya, ini masih nyala. Udah. Butuh waktu sedikit tadi untuk pairing. Bukan pairing sih, jadi dia benar-benar mikir sendiri, connect, tek, di sini birunya akan nyala. Tadi pas lo ngomong, belum nyala. Pertama belum nyala, dan sekarang udah nyala. Udah. Kita sudah bisa ngobrol berdua. Gitu. Bener-bener, oh ya podcast tiba-tiba gitu kan, podcast dadakan kita bisa ngobrol. Gimana sekarang menurut lu penggunaan mic ini? Sangat luar biasa sih, Win. Sangat luar biasa. Kemarin gue gak kerepotan sama pakai mic ini. Iya, ini mic yang paling gak ngerepotin selama kita produksi. Iya, kecil. Yang paling utama tuh bentuknya kecil gitu. Kecil, simple, baterai awet. Audio pun audionya bagus. Ya. Kadang kan kita suka audio tuh yang kayak zep gitu kan. Ini enggak ada. Sinyal. Nah ini dia nggak ada sama sekali. Oke, terima kasih Ska atas pendapatnya yang sangat sedikit. Kita masukin. Dan dia mati, udah nggak ngeling, baterainya kuning, tanda lagi ngecas. Udah nggak ada suaranya. Simple AF gitu kan. Dan mungkin sebelum kita penutupan, gue kasih dulu sedikit contoh ketika penggunaannya kemarin kita syuting dan juga biar jadi sedikit teaser atas episode mendatang kita. Di hari pertama di Stone Garden, badai ternyata ya. Nggak badai sih. Cuacanya kurang mendukung untuk melakukan foto, jadi kayaknya kita ambil footage adanya ya kok ya. Ya nggak kok? Bener lah ya. Baru survei aja dulu. Ya, ini kita lagi nunggu karena matahari lagi ketutupan awan. Tapi nanti kita akan coba juga beberapa konsep portrait. Cuman gue masih berharap banget nih, karena nih awannya harusnya bisa sekali lewat ya. Walaupun di sono hujannya kayak deres banget loh. Jarang gue ngeliat hujan di tempat lain deres gini dan khawatir gitu ya. Kita pindah spot. Gue pengen nyari yang banyak banget di Instagram ya, yang kayak batu begini di antara tebing. Nah, kita spotnya kalau nggak salah di sono, kita bakal jalan ke sono dan coba cari. Dan ya, itu dia hasilnya ketika kita syuting di sana. Mungkin memang keganggu angin, karena di sana gue awalnya dijepit gini, anginnya mantep banget. Gue pindahin jepitnya ke baju, ditutupin jaket, anginnya masih cukup dahsyat karena gue nggak bawa ini ya. Terus gue akhirnya pakai love. Love-nya juga bukan love ini, karena love ini masih terbungkus rapi ada di kantor. Gue pakai love lain. Karena kita punya banyak banget ya mic love, jadi kita colok, berjalan dengan lancar, aman. Masalah jarak aman, tidak ada intervensi sama sekali. Walaupun memang jaraknya nggak jauh-jauh banget, gue ingetin lagi, mungkin cuma sekitar 50-70 meter. Tapi itu sangat menarik karena nggak ada intervensi, nggak ada noise macem-macem yang yang sangat mengganggu gitu. Jadi menurut gue ini adalah mic yang sangat reliable untuk kalian pakai produksi. Belum lagi simpelnya ya, apalagi kalau kalian produksi yang memang sifatnya kayak gitu, jalan-jalan dan butuh gear tuh kalau bisa seinstan mungkin dan sereliable mungkin. Dan ini adalah produk yang sangat gue rekomendasikan. HoloLens Lark 150. Berapa harganya? Gue belum bahas itu ya dari tadi ya. Info yang gue dapet sih dia akan dijual di Indonesia dengan harga mungkin kurang lebih 4,5 juta. Memang bukan harga yang low budget, tapi kalian perlu ingat ada 2 transmitter di sini, ada mikrofon internal di sininya, ada baterai di casingnya, baterai ininya awet, dapat lav juga kalau kalian butuh, smart system, receivernya punya knob. Maksud gue sebenarnya it's a no-brainer. Kalau kalian punya budget segitu, maksudnya kalau kalian punya budget mungkin 2 juta ke bawah, kalian punya opsi lain gitu. Tapi kalau kalian memang punya budget 5 juta, mungkin 5 juta ke bawah atau 4,5 juta cocok dengan budget kalian, menurut gue untuk saat ini hampir no-brainer. Gue akan go for HoloLens 150. Pokoknya itu aja, semoga video ini bisa memberi kalian gambaran yang cukup jelas, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin budgetnya cukup. Menurut gua ini wajib banget buat dilirik. Dan ya, itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Tungguin juga episode foto-foto kami yang harusnya tuh videonya mungkin nggak terlalu lama ya, seminggu atau 2 minggu dari video ini tayang, harusnya udah bisa tayang gitu. Gua harap bisa cepat, tapi ya silahkan kalian tunggu aja. Lalu jangan lupa juga kalau kalian pengen support kita, ada
fitur membership. Tinggal klik aja tombol join yang ada di sebelah tombol subscribe. By the way, harusnya para member sudah dapat file mentah dari foto-foto kita kemarin. Eksklusif. Jadi itu dia. Terima kasih sudah menonton. Gua Erwin, di belakang kamera ada Skopitro, dan jangan lupa untuk berkarya.